Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap tentunya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai belajar firman Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, betapa sayangnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami merasakan turut campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dan kami bisa merenungkan firman-Mu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur, Mazmur 84. Bapak Ibu sudah membukanya? Mazmur 84 ayat 1 sampai ke 5. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Diam di Rumahmu. Haleluya. Haleluya. Saya akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ke 5. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Saya lihat itu ya, Gitit itu nama orang atau apa gitu. Ternyata Gitit ini adalah sebuah alat musik. Bapak Ibu, ya, alat musik. Sehingga yang dilakukan alat musik ini untuk mengiringi nyanyian atau pujian yang dilakukan oleh Bani Korah pada waktu itu. Di sini dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa yang hancur, ya. Mengapa jiwanya hancur? Tentu dalam hidup ini ada macam-macam. Bisa juga jiwanya hancur karena merasa kering, karena merasa kosong. Tetapi dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, yaitu gereja, yaitu mesbah kita. Di rumah bisa kita lakukan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Kalau kita rindu, kalau kita kangen, ya, yang belum tersampaikan atau rasa rindu kita ini belum terwujud, tentu kita menjadi gundah gulana, kita menjadi gelisah, kita menjadi resah. Aduh, ya. Nah begitu juga Bani Korah ini. Waktu dia memainkan alat musik Gitit ini, mereka tahu bahwa mereka itu suka tinggal di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam rumah Tuhan dia menemukan hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan dia menemukan kehadiran Tuhan. Sehingga dikatakan jiwaku ini hancur. Waktu dia merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membuat mesbah dupa, mesbah korban bakaran di rumah, mesbah keluarga biasanya begitu ya kita katakan, mesbah keluarga, tentu kita mendapatkan damai sejahtera sukacita karena ada kehadiran Tuhan, karena ada lawatan Tuhan, karena Tuhan hadir bersama-sama ada di tengah-tengah kita. Nah, kehadiran inilah yang sangat dibutuhkan oleh Bani Korah pada saat itu, yang sangat
dirindukan oleh Bani Korah. Sungguh berarti kehadiran Tuhan, sungguh begitu penting lawatan Tuhan. Hadiratnya datang lalu memenuhi ruangan itu, menjadikan keluarga, menjadikan kita pada saat kita beribadah di rumah Tuhan, pada saat kita membuat mezbah di keluarga kita, di rumah kita, menjadi sukacita. Mengapa kehadiran Tuhan ini begitu penting dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan, waktu jiwa kita kosong, hidup kita menjadi gundah gulana, gersang, sepi. Kita mungkin pernah mendengar, aduh, gak tahu ya, hatiku ini loh, kayaknya kosong hidupku ini. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan sanggup memenuhi pikiran kita dan hati kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Ada seseorang, beberapa orang, ladies, mereka suka dengan hadirat Tuhan. Mereka bahagia jika dilawat Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diam di rumah Tuhan bukan sesuatu hal yang sia-sia. Ya, bukan kita diam di rumah Tuhan lalu kita gunakan untuk hal-hal yang salah, ngerumpi, ngomongi sana, ngomongi sini, ngomongi situ. Tidak. Tetapi kita tahu Tuhan hadir di rumahnya. Ya, dan kita sungguh bahagia apabila diam di rumah Tuhan, apabila kita ada mezbah keluarga di rumah, kita tahu ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada kehadirannya, ada suasana surga, ada lawatannya, ada jamahannya, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur mengatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pada saat Bani Korah ini datang di pelataran Tuhan, di mana kerinduannya yang terpenuhi, dikatakan dagingku ya, dan hatiku bersorak-sorai. Bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa daging itu bersorak-sorai, bertepuk tangan? Tentu bukan itu konotasinya. Tetapi diri kita, manusia kan ada daging, ya, ada daging, ada jiwa, ada roh. Selagi kita hidup. Tetapi Bani Korah ini menyadari, diam di pelataran Tuhan, diam di rumahmu, aku menemukan damai sejahtera. Aku mendapatkan ketenangan, aku mendapatkan sukacita. Dari mana? Dari kehadiran Tuhan. Dan saya percaya setiap keluarga di gereja JSS ini, bahkan di gereja mereka yang cinta kepada Tuhan, akan membuat mezbah dupa, akan membuat mezbah bakaran, akan membuat mezbah keluarga. Dan dia tahu betapa pentingnya mezbah itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita yang membuat mezbah, kita suka dengan kehadiran Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, di mobil, di rumah, kita bisa membuat mezbah. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan pujian kita. Dan kita percaya pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita menemukan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena hadirat Tuhan melingkupi diri kita. Dan kita merasakan betapa senangnya aku diam di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau begitu penting dalam kehidupan kami. Engkau begitu berarti dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami membawa hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan, hari-hari kami
akan berdiam diri di pelataran Tuhan yang selalu kami rindukan, karena kami menemukan damai sejahtera yang daripada Tuhan yang dunia tidak bisa berikan seperti Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya percaya Jemaat JSS menyukai kediaman Tuhan, dan saya percaya setiap kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.